Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beben Tamara, NPM 1951020031. Prodi Perbankan Syariah, kelas B. Di sini saya akan khotbah Jumat untuk memenuhi mata kuliah PPI yang saya beri judul Mempersiapkan Bekal Sebelum Kematian. Untuk lebih lanjut, selamat menyaksikan. Innal hamdalillah nahdahu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min surri anfusina wa min sayyiati a'malina mal yahdillahu fala mudhillalah wa man yudillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa la ma'alaikuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu yusallu alaihi wasallimu taslina. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatin wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang dapat hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Hingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Puji hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sesungguhnya tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sesungguh sejatinya segala pujian hanyalah milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada hadirin kalian, marilah kita senantiasa mengingatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan memuja kepadanya, hingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 102, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita renung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja, kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zalikatul mutin, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyaral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, yang artinya, bagaimana kamu mengingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tidak ada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Ya Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam hidup ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan harga ini. Pertama, beramal baik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Allah berfirman, yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti apakah amal yang terbaik itu? Salah satu indikator adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita dilakukan dengan ikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita pabrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir ke pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh yang dapat mendoakan kita kelak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara.
sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuat beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khotimah, kita harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam menyiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyudirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqabballaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi kepada hamba-Mu ini. Tidak ada daya dan upaya selain keagungan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadi hamba-Mu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman Islam kepada kami, ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu, ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menetapkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung, dan wahai maha kuasa. Engkaulah yang maha tahu, ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami, tutupilah seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami, ya Allah. Bukankah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ya Allah,
Ampunilah jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati husnul hatimah. Lindungi kami dari siksa kuburmu, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam keadaan dan istiqomah dalam menjalankan kewajibanmu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa atazil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yazkum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha allazi yazkurkum washkuruhu ala ni'mata yazidkum la wala zikrullahi akbar. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.